ada yang SMP masuk itu dijanjikan ijazah, ternyata tidak ada. Kita ngobrolnya nggak usah yang aneh-aneh lah, politik clear lah ya. Kalau kopi saset mah nggak bisa langsung mah. Waduh, udah nggak main ya Bu? Nggak main. Iklan. Kudu diberi 5 ya mah. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngobrol-ngobrol sama orang nomor 1 di Garut, wanita nomor 1 di Garut. Gitu Sebuah kehormatan Bu. Jadi pas banget ini momennya karena memang alhamdulillah Bu ini teman-temannya dari Garut Update. Iya. Ibu udah follow kan Garut Update? Sudah. Alhamdulillah. Jadi ada berita apa pasti tahu dong. Update pasti di Garut Update ya Bu ya. Update terpercaya. Dah terpercaya, amin. Oke, jadi kita pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya Bu. Jadi selain punten kesibukan Ibu menemani Bapak pastinya. Nah, sisi lainnya dari Ibu Bu, maksudnya kegiatannya tuh apa aja Bu selain mendampingi? Kalau ini nih kegiatannya segudang. Jadi kalau dibilang saya itu ketua PKK. Ketua PKK. Dekranasda. Dekranasda. Kalau soal selempang, Putri Indonesia kalah. Saya selempangnya banyak. Jadi ada Bunda PAUD. Iya. Ada selempangnya Bunda Literasi, Bunda FAD, Bunda Genre, Bunda For Ikan. Sekarang baru dilantik menjadi duta penurunan stunting. Wow. Jadi segala bunda ya. Segala bunda ya diambil. Tentang nongki cantik nih Bu. Ibu suka ngopi juga sepertinya ya. Bu, gimana Bu? Maksudnya suka ada kopi spesifik yang Ibu suka, terus kalau misalkan kegiatan dengan teman-teman yang lain gitu seperti apa Bu biasanya Bu? Gini, kalau Garut nih sekarang ya sepanjang keluar dari Pendopo, sepanjang jalan warung kopi. Kopi shop ya Bu. Kopi shop di mana segala ya itulah. Udah gitu penggemarnya kan tersendiri lah, masing-masing punya ciri khas masing-masing. Masing-masing. Kalau mungkin tempat ini saya ini juga favorit saya. Apalagi mana yang punya ya iklan. Nah ini tapi saya biasanya kalau sore sudah nggak minum kopi karena sudah faktor takut susah tidur. Oke. Jadi mostly di pagi hari ya Bu ya? Siang, boleh siang ya. Siang. Saya senangnya kopi gula aren. Panas juga panas atau juga. Gula aren. Yang jelas harus kopi Garut. Harus dong. Kalau kopi saset mah nggak bisa langsung mah. Waduh, udah nggak main ya Bu? Nggak main. Nggak main kopi sobek. Kalau kopi asli itu insya Allah aman di dalam perut kita ya, dalam lambung kita. Ini kalian tiap hari kan nongki juga kan? Garut Update Bu, selalu update aja. Di mana yang ramai, di mana nongkrong gitu. Yes, itu dia Bu. Ya terima kasih nih anak-anak muda Garut Update. Saya pikir Garut Update itu tua-tua tadi. Pemuda-pemuda yang kayaknya sih saya yang paling tua Bu. Saya tahu terlihat. Di luar itu juga saya sebagai ketua P2 TP2A dan ada partai juga lah tapi sudah. Jadi yang sekarang lebih banyak adalah saya lebih banyak untuk sorotan di P2 TP2A. Oh, itu lebih ke arah mana Bu? Mungkin P2 TP2 itu khususnya ini pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak. Jadi kasus-kasus yang ada tentang perempuan anak, yaitu kami punya di dekat sini tempat kami, tempat perlindungan lah kayak gitu. Ini oleh pemerintah sudah Pak Bupati membangun di waktu beliau baru menjadi bupati. Jadi kami ada di jalan apa ini? Ini masih jalanan sini. Ya, jadi di dinas sekarang di dinas sosial. Kita satu komplek nih di sini. Komplek dengan dinas sosial. Nah, ini kalau P2 TP2 ini memang kita apalagi kita baru tahu nih ada masalah Heri Wirawan. Oh iya Bu, itu nasional banget ya Bu ya. Ini terus katanya ada dari 13 korban yang disetubuhi, itu 11 adalah dari Garut. 11 dari Garut ternyata. Dan anak-anak yang 9 itu semua terlahir dari orang Garut.
Ya itulah dari 2 kecamatan yang ada di kabupaten. Ini anak-anak masih di bawah umur. Di bawah semuanya. umur. Ya. Ini berarti jadi salah satu concern ibu juga dong ya? Oh iya, apalagi waktu itu kan rame. Kenapa tidak diberitakan langsung? Kami sudah mendampingi anak-anak itu dari sebelum Lebaran. Jadi kasus ini terbuka di waktu beberapa hari setelah Lebaran. Jadi anak-anak ini udah pulang. Itu bayangkan mereka sekolah 2, 3, 4, 5 tahun di sana dan orang tua tidak tahu mereka sudah mempunyai anak. Kalau sebenarnya anaknya baru lahir, mereka tidak boleh pulang. Mereka pulang hanya di waktu Lebaran. Ya manusia bejat itulah bisa saya bilang seperti itu. Dan sekarang sebenarnya udah ke tahap yang ini kemarin baru hari Rebo ada putusan pengadilan bahwa dia dihukum seumur hidup. Nah ini juga menjadi pemberitaan nasional. Mungkin saya juga banyak masuk di media di banyak yang nanya juga mungkin ya Bu ya, di TV di apa menjadi ya ditanyalah karena saya sebagai ketua P2A juga konsen saya walaupun sebagai ibu bupati saya lebih banyak dengan permasalahan perempuan anak. Itu yang mungkin orang-orang nggak tahu. Ibu taunya Bu Dia ketua PKK, penasehat DWP, Dekranasda, tapi tidak. Di sisi lain itulah yang benar-benar saya bekerja insya Allah itu dengan hati ya. Iya Bu. Semua pengurus P2TP2 itu adalah relawan. Jadi tidak ada yang digaji atau apa, itu ada psikolog, kami punya 4, kita juga mitra dengan kepolisian, Polres, unit PPA, juga dengan pengacara ada, termasuk ada ketua PWI Kang Ari, nah itu semua ada di P2TP2. Bu, berarti punten ini saya masih ke kasus yang ini, berarti tindak lanjut untuk mereka yang mungkin mereka juga kena mental dan segala macam, ada pertemuan khusus dari Ibu, ada program seperti apa? Waktu awal mereka terbuka, waduh kalau melihatnya Kang sedih, apalagi waktu itu ada satu yang paling kecil 14 tahun dia hamil. Paling kecil 14 tahun ada, itu lagi hamil. Dia yang paling terakhir juga melahirkan di bulan November. Nah itu ya, jadi bagaimana kita menghadapi anak, bagaimana kita harus memberitahukan orang tua bahwa situasi anaknya seperti itu. Itulah yang paling sebagai ibu ya, saya juga rasanya dunia runtuh ya kalau anak-anak seperti itu. Jadi alhamdulillah mereka di waktu bulan Juni itu mereka ada sebulan di P2TP2. Jadi kami melakukan trauma healing. Terus kami juga memberi semualah pendampingan. Jadi P2TP2 ini adalah tempat pendampingan ya, bukan kalau mereka memerlukan pendampingan karena ini proses misalnya bukan hanya itu saja. Sekarang juga kami ada korban pemerkosaan, yang terakhir mungkin kemarin ada berita oleh ayah tirinya anak 13 tahun seperti itu kami dampingi nanti sampai rata-rata anak yang menjadi korban ini ada yang ekonomi lemah lah ya, boleh dibilang miskin. Jadi inilah kami ingin memberi mereka perhatian, kesehatan, apalagi gizi. Bayangkan mereka di bawah umur tidak pernah memeriksakan kehamilan mereka, mungkin orang tuanya juga belum tahu anak-anak ini hamil. Nah ini di P2TP2A saya menampung anak-anak ini sampai nanti mereka melahirkan. Nah inilah proses anak-anak perkosaan atau yang tidak bertanggung jawab. Nah itu semua ada di sini. Mudah-mudahan mereka mentalnya kembali ini lagi ya Bu ya, karena pasti mungkin trauma dan bla bla bla. Banyak. Tapi khusus untuk anak yang kemarin korban Heri ini sekarang mereka ada yang dijanjikan itu kan masuk ke sana sekolah gratis, boleh sampai kuliah, tapi ternyata mereka ya itulah dibuat bejat oleh Heri ini. Sekarang mereka sudah sekolah 9 anak yang dari Garut ini, ada yang diasuh oleh mereka dan orang tua, oleh kakek neneknya, ada yang oleh uaknya, yang terakhir yang 14 tahun ini oleh bibinya. Nah, kan tapi mereka alhamdulillah masih di dalam lingkungan keluarga kan kita sebenarnya.
sekarang mereka lagi kejar paket. Kejar paket. Karena mereka selama ada yang mau SD, ada yang SMP masuk, itu dijanjikan ijazah, ternyata tidak ada. Mereka di dalam pesantren lah, yayasan itulah, bukan pesantren ya. Mereka tuh tidak sekolahnya bukan sekolah yang ada sekolah, enggak. Jadi mereka guru panggil, nanti dikumpulin, ini yang kelas 1 SMA, ini yang SMP, digabung aja, nggak jelas. Jadi akhirnya baru tahu setelah terbongkar masalah ini, mereka tidak mempunyai ijazah. Sekarang anak-anak ini di 2 kecamatan ini mereka sedang mengikuti kejar paket. Kami juga meminta mereka apa mau masuk pesantren lagi, ternyata tidak. Mereka sudah trauma. Jadi alhamdulillah mereka sedang kejar paket. Nanti setelah B dan C ya, SMA kejar paket C. Insya Allah nanti kalau sudah selesai, kemarin saya ngobrol juga, nanti mereka akan kami mencarikan pekerjaan. Kebetulan kemarin ada manajernya Changsin siap untuk menampung anak-anak. Alhamdulillah. Karena sekarang mereka di waktu masuk umur 13, sekarang udah 17 tahun. Kan dari Heri ini juga ada yang 1 perempuan lahir 2 kali. Nah ini ada. Lahir 2 anak berarti. 2 anak ya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa semuanya. Ini tuh khususnya yang dari Garut Bu, yang 9 orang berarti ya? 11 korban. Yang sekolah di sana ada 14-an. Cuman ada 2 orang yang tidak menjadi korban. Mudah-mudahan cepat pulih fisik dan mentalnya. Insya Allah. Sekarang mereka sudah kuat. Apalagi saya juga mempunyai grup WA bersama mereka. Jadi everyday saya juga apa kabar anak-anak. Kontrol dan segala macam ya Bu ya. Perlu susu nggak? Pak Bupati juga siap. Pokoknya kalau mereka perlu susu, kami akan. Mereka punya nomor rekening karena kemarin sempat bertemu dengan Ibu Jokowi. Alhamdulillah mereka mendapat bantuan per orang ada dikasih 25 juta itu ya untuk bekal mereka lah. Walaupun saya minta mereka simpen, akhirnya mereka buka rekening. Saya bilang ini dipergunakan untuk kalau benar-benar urgent. Nah itu. Itulah yang terjadi. Luar biasa itu respon dari ibu dan relawan-relawan. Kita harus iya. Apalagi kami itu kan dari BAP semua ada di Garut. Dari awal mereka ketahuan orang Polda, BAP-nya di Garut, jemput ke selatan, kan ada orang selatan. Satu lagi orang Garut Utara, kami jemput semuanya. Belum visum, belum BAP yang segala macamnya didampingi sama ibu ya. Menguras tenaga, waktu dan segalanya, tapi tidaklah itu tugas kita untuk memberi bantuan kepada anak-anak. Oke, Ibu hatur nuhun Bu, ada kata-kata khusus juga mungkin karena Garut kan baru berulang tahun. Alhamdulillah. Harapan. Tanggal 16 kemarin Garut berulang tahun ke 209. Nah, ini mudah-mudahan di masa Parudi ini insya Allah lah banyak pembangunan yang terjadi. Walaupun banyak kurang lebihnya lah seperti itu ya, manusia tidak sempurna, dan apalagi masa pandemi Covid kan semua akhirnya terkendala. Mudah-mudahan Pak Rudi sampai akhir jabatan ini di Januari 2024 ini selesai kami 2 periode 10 tahun. Jadi saya juga ternyata sudah 8 tahun ini ya di sini. Baru mulai rajin nongki. Setelah itu mah bakal rajin nongki lah. Apalagi sama kalian nih teman-teman yang asik-asik ya. Kita ngobrolnya nggak usah yang aneh-aneh lah, politik clear lah ya. Jadi kita mah mendingan yang update-update. Yang update-update. Ya sukses buat, apalagi jeruk Garut. Kopi mini kopi, mana mini kopi boleh. Ya. Jadi kalian minta diskon aja kalau itu. Mantap, asik, siap. Didukung ya. Dan sekali lagi terima kasih anak-anak semua nih, anak-anak ibu ya. Doakan kami sukses sampai akhir. Kami Pak Bupati diberi kesehatan, kami dan keluarga. Karena inilah jabatan amanah buat kami. Sip, hatur nuhun. Garut update. Asik. Serangnya.